Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, tadi sudah ada beberapa pertanyaan ini ternyata yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami dan juga tadi sudah ada yang bergabung melalui line telepon kami. Nanti akan kita coba ulas, tapi sebelumnya saya ingin ke saham pilihan atau saham rekomendasi dari Ibu Ellen May, di mana dapat Anda cermati di layar televisi Anda. Pemirsa, ada 4 saham, Kimia Farma dengan rekomendasi buy, El Nusa dengan rekomendasi buy, SMBR dan juga United Tractors yang kompak mendapatkan rekomendasi buy dari Ibu Ellen. Langsung saja saya tanyakan, Bu Ellen, ini ada 4 saham yang masuk. Mungkin KF tadi sudah cukup terjawab begitu ya. Bagaimana dengan 3 saham Iya. lainnya? Oke, kita bahas yang mana dulu Elsa ini? dulu, Bu Ellen. Oke, ke Elsa dulu ya. Elsa ini saya lihat sangat menarik sekali, demikian pula dengan Medco. Tapi Elsa saya lihat pattern-nya lebih solid ya, untuk dia bisa lanjut naik dalam sekitaran 1-2 pekan ini. Nah, Elsa sendiri ini supportnya ada di angka, sebentar ya, saya akan cek dulu. Tadi sepertinya ada saya sampaikan juga, mungkin bisa ditampilkan di layar. Sekitaran 314-318-an untuk supportnya Elsa, dia masih bisa naik sampai 380 sampai 400-an untuk Elsa. Jadi upside-nya masih cukup lumayan buat swing trader. Oke, upside-nya masih cukup lumayan untuk swing trader, support di 314, 318, hari ini Elsa naik 8,92% ke posisi 342. Ya, itu untuk Elsa. Bu Ellen, sorry saya potong, ada penelpon lagi nih yang bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Ya, sepertinya terputus. Kita lanjut ke saham berikutnya, Bu Ellen. Selain Elsa, ada SMBR, ini yang masuk rekomendasi. Oke, SMBR ya. SMBR ini valuasinya termasuk yang paling murah sebenarnya dibandingkan dengan saham semen yang lain. Nah, kalau untuk permintaan, untuk semen sendiri tahun depan berpotensi meningkat karena pembangunan infrastruktur meningkat, tapi itu yang lebih kedampak sebenarnya semen Indonesia. Tapi semen Indonesia geraknya nggak akan cepat. Yang akan cepat geraknya di sini untuk trading itu lebih ke SMBR. SMBR supportnya 945 dan resistannya ada di 1140. Sebenarnya ada support yang lebih dekat lagi itu di 1015 itu. Jadi SMBR ini masih sangat menarik kalau mau swing trading. Oke, SMBR masih cukup menarik untuk swing trading, resisten di 1140, hari ini ditutup naik 7,14%, 1050 ekspektasi akan perbaikan atau pembangunan infrastruktur juga menjadi sentimen positif bagi sektor ini ya, Bu Ellen ya? Betul. Oke, itu untuk SMBR, pemirsa mungkin sudah dicatat tadi ya level-level yang bisa dicermati. Sementara satu saham lain yang juga masuk rekomendasi ada United Tractors, rekomendasi buy. Bu Ellen, silakan. Oke, untuk United Tractors sendiri saya lihat dia akan mendapatkan sentimen positif dari China yang saat ini manufakturnya sedang sangat berkembang usai pulih dari COVID-19. Secara teknikal dia ada membentuk pola cup with handle dengan support di angka 24850, resistennya di angka 29.000. Jadi untuk United Tractor ini tidak hanya teknikal aja naiknya, likuiditas sangat bagus, fundamentalnya juga mulai bagus ini ya, karena kemarin sempat tertekan COVID-19 juga, ini sudah mulai mengalami perbaikan. Permintaan alat berat juga diprediksi akan meningkat di tahun 2021 nanti, seiring dengan semakin cepatnya perekonomian di China, manufaktur di China. Oke, jadi memang sejumlah hal menjadi pendorong atau katalis positif bagi United Tractors. Fundamental sepertinya cukup sejalan dengan teknikal. Apakah kemudian United Tractors juga disarankan untuk swing trade atau justru bisa jangka lebih panjang, Bu Ellen? Ini masih nge-swing ya untuk United Tractors. Oke, masih juga bisa menjadi pilihan. Jadi rentang waktu swingnya sekitaran kurang dari 1 bulan, kalau mau hold sekitaran itu. Oke, kurang dari 1 bulan itu untuk United Tractors, pemirsa. KF, Elsa, SMBR dan juga United Tractors menjadi saham-saham pilihan dari Ibu Ellen di hari ini. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bu Ellen. Ini tadi yang sudah masuk penelpon, ada Raka di Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Raka. Menanyakan sisi teknikal dari Garuda Indonesia dan juga GMFI. Bagaimana kemudian sarannya untuk 2 saham ini? Kita ke GIA terlebih dahulu. Oke, Garuda Indonesia supportnya di angka 400. Kalau saya lihat GIA ini masih bisa naik. Dengan sentimen positif dia dapat dana talangan ya, mandatory dalam bentuk mandatory convertible bond 8 triliun lebih, dan that matters banget dari pemerintah itu. Perkiraan saya GIA masih bisa naik sampai 550 dalam rentang waktu sampai akhir Desember ini. Meskipun demikian untuk GIA ini kita harus ekstra hati-hati karena volatilitasnya lumayan tinggi. Jadi dia termasuk saham yang gampang auto reject atas dan gampang auto reject
reject bawah juga gitu. Jadi harus ya kalau mau beli mungkin dekat-dekat 400 aja lebih aman gitu. Oke, dekat-dekat level 400 lebih aman. Lagi-lagi tadi ada semacam alert begitu ya untuk auto reject atas ataupun bawah. Untuk GIAA hari ini ditutup naik 1,46%. Itu tadi Pak Raka untuk GIAA. Untuk GMFI kita coba ulas, tapi ada penelpon yang masuk terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Sore Pak. Ya, dengan siapa di mana Pak? Makmur Jakarta Pak Pak. Makmur di Jakarta, silakan Pak Makmur. Iya Telkom sama BRI Pak. Oke, Telkom dan BRI. Apa kemudian? Apakah sarannya begitu seperti apa? Iya betul. Mau masuk belum? Mau masuk kapan gitu ya? Di berapa? Oke, baik. Kapan dan di level berapa? Baik, Telkom Buat untuk investasi BBRI. atau trading? Untuk trading atau investasi, Pak Makmur? Untuk trading Pak. Oke, untuk trading. Baik, Pak Makmur sudah kita catat. Terima kasih banyak sudah bergabung Terima kasih Pak. sore ini ya. Oke, Bu Ellen, sebelum kita ke Pak Makmur di Jakarta, masih ada satu lagi GMFI yang ditanyakan oleh Raka di Tangerang. Bagaimana kemudian view atau rekomendasinya? Ya, GMFI ini kalau misalkan besok naik keluar aja ya, karena sangat rawan sekali likuiditasnya. Dia bisa tahu-tahu jatuh dan kalau udah AR bawah beberapa kali ini bakalan susah keluar. Jadi GMFI ini lebih ke risiko likuiditas saham ini. Dia baru aja aktif bulan November, jadi belum stabil saya lihat. Oke, Gitu. risiko likuiditas belum stabil, tapi level-level terdekat yang mungkin bisa menjadi saran bagi Pak Untuk Raka? profit taking, besok buang aja langsung. Kan saya lihat ini naik pasti posisinya juga udah posisi untung ya, sekitaran 160, 170-an keluarlah. Ataupun kalau misalkan dia nggak naik ya keluar aja. Daripada nanti nyangkut nggak bisa keluar. Oke, baik. Itu saran dari Ibu Ellen untuk GMFI. Pak Raka semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk esok hari begitu ya, strateginya yang disiapkan dari hari ini. Sementara itu langsung saja saya ke Pak Makmur di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Ada dua saham, Telkom dan juga BBRI. Kita ke Telkom terlebih dahulu. Bu Ellen, apa yang bisa disarankan untuk Pak Makmur ini? Ya, sebenarnya kalau dua saham ini saya prefer lebih ke investasi jangka panjang ya. Tapi kalau memang kepengen trading untuk TLKM itu sekarang support terdekatnya ada di angka 3150 sampai 3200. Nah, kalau mau trading buy on weakness-nya sekitar area ini, kemudian area resisten untuk profit taking sekitaran 3450 sampai 3500. Saran saya sih dua ini untuk investasi. Kalau investasi besok boleh HK aja, hajar kanan. Sedangkan BBRI sekarang pergerakannya range-nya lumayan sempit ini dari support 4050 sampai 4.400. Jadi kalau mau trading better buy on weakness 4.050-an belum tentu dikasih lagi sih. 4.000 sampai 4.500, 4.000 sampai 4.050 profit taking area dekat-dekat 4.400. Sekali lagi untuk BBRI ini juga saya lebih prefer untuk investasi gitu. Karena geraknya juga udah nggak begitu cepat. Jadi kalau untuk tradingnya lebih cepat kayak trading macam BBKP, Elsa, Medco, UNTR, apalagi tadi ya, KF itu. Oke, jadi dua blue chips ini sebetulnya view dari Bu Ellen lebih cukup nyaman atau lebih bijak untuk investasi jangka panjang, meskipun tadi ada level-level juga yang disarankan untuk bisa melakukan trading dalam waktu dekat untuk Telkom dan juga BBRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Makmur di Jakarta. Sementara sudah ada penelpon lagi yang masuk kali ini. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Ellen. Ya, sore dengan siapa di mana Pak? Dan Pak Bambang dari Bandung. Pak Bambang di Bandung, silakan Pak Bambang. Saham LSIP sudah punya di 12.10. Prospeknya itu sampai Januari bagaimana? Dan untuk Elsa itu analisa yang dibuat Bu Ellen tadi untuk jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Saya sudah punya Elsa di harga 300. Oke, Elsa 300, LSIP 1210 ya Pak? Oke, itu saja Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami. Kita ke LSIP terlebih dahulu, sudah punya di 1210. Bu Ellen, prospeknya seperti apa, terutama hingga Januari ini yang ditanyakan? Oke, kalau LSIP ini dalam 1 sampai 2 hari ke depan, ini rawan profit taking, karena dia sudah naik itu sekitar 3-4 hari berturut-turut ya. Jadi rawan profit taking normal aja, mungkin turun sampai 1160. Sampai Januari ke depan, perkiraan saya bisa sampai 1.400, disclaimer juga, selama masih La Nina ini masih ada dan juga winter, masuk winter ini komoditi juga naik gitu, termasuk salah satunya coal.
Jadi ya saya perkirakan untuk sampai Januari nanti bisa sampai ke 1.400-an. Oke, masih bisa ke 1.400-an begitu ya untuk L-shift. Sementara satu lagi Bu Ellen sebelum kita break, Elsa tadi yang ditanyakan apakah ini pendek, menengah atau panjang dari yang Ibu Ellen sarankan tadi? Pendek ya, itu semuanya untuk trading tentang waktu kurang dari 1 bulan. Kalau punya Elsa di 300 itu angka bagus banget, hold aja. Oke, hold saja, trading kurang dari 1 bulan. Pak Bambang itu tadi yang sudah dijelaskan juga begitu ya untuk Elsa pada sesi saham pilihan tadi. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bambang di Bandung. Ibu Ellen, ini kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, Jam Beracak di tempat Anda, kami segera kembali.